Ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa betapa Tuhan serius dengan setiap kali apa yang Dia ucapkan. Ada banyak orang Kristen yang karena mungkin kebiasaan dan hidup jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, kita bahkan tidak menyadari setiap apa yang Tuhan katakan itu sesuatu yang sangat serius sekali. Beberapa hari yang lalu seorang teman memberitahu saya, dan dia dibuat tercengang dengan apa yang dia pelajari. Dia mengatakan gini kepada saya, Pak, saya menjumpai sebuah berita, sebuah info yang menarik sekali. Dan infonya mengatakan, di tahun 2009 yang lalu, untuk pertama kali, negara Israel menemukan cadangan minyak dan gas bumi terbesar di dunia. Dan katanya cadangan itu bisa mensuplai kebutuhan lebih dari 30 negara besar di dunia selama 100 tahun dan tidak akan habis. Mereka berkata ini sebuah cadangan minyak yang lebih besar dari apa yang dunia sekarang miliki. Dan kemudian dia berkata yang ajaib, ternyata itu ditemukan lewat perjuangan seorang anak Tuhan. Lalu saya coba cari saudara akan informasi itu. Saya menemukan sebuah artikel yang ajaib sekali. Lagi-lagi membuktikan bahwa Tuhan itu sangat serius dengan apa yang Dia katakan. Ajaibnya dan kabar baiknya adalah, walaupun sudah Dia ucapkan ribuan tahun yang lalu, Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang Dia ucapkan. Kenapa kita perlu menghormati firman Tuhan? Karena sekalipun Dia pernah mengucapkan itu ribuan tahun yang lalu, sampai hari ini tidak ada satu titik pun yang Dia lupakan, semua akan tergenapi. Nah, ketika saya baca artikel itu menarik sekali. Tahun 1983, ada seorang anak Tuhan yang lahir baru. Dan orang Kristen ini bernama John Brown. Dia orang yang tinggal di daerah Texas. Suatu hari dia ikut kebaktian, dan ada seorang penginjil yang berkhotbah. Di dalam khotbahnya dia berkata, saya percaya Tuhan pasti punya persediaan minyak buat umat pilihannya. Nah, di tahun-tahun itu, kalau orang bicara tentang kemungkinan Israel punya ladang minyak sendiri, semua ahli geologi mentertawakan. Karena mereka sudah mencarinya puluhan tahun, dan mereka mengatakan ini tanah paling tidak ada minyaknya. Negara yang lain tetangganya begitu kaya dengan minyak, hanya Israel yang orang berkata tidak ada hasil minyak apapun. Nah, pada hari itu ketika hamba Tuhan, anak Tuhan ini mendengar sebuah pesan Tuhan, dan yang berkata, selalu dan saya yakin, kata hamba Tuhan ini, akan ada cadangan minyak besar untuk bangsa pilihannya. Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa, dan dia mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, benarkah yang dikatakan hambamu itu, bahwa memang ada minyak di tanah perjanjian? Ajaibnya dalam kesaksiannya itu, Tuhan berkata, ya, memang ada cadangan minyak buat umatku. Lalu kemudian dia bertanya, bolehkah aku berangkat ke sana, supaya aku bisa menemukan itu? Hatiku mencintai umat pilihanmu. Bisakah aku menemukan dan bolehkah aku berangkat? Dan Tuhan berkata, berangkat nak. Pada waktu itu juga dia berangkat, dan dia mencoba mencari. Maka orang-orang pintar di dunia mentertawakan dia. Mereka berkata, dengan dasar apa kamu berkata bahwa ada minyak di Israel? Pada waktu itu dia berkata, dari dasar perkataan Tuhan. Dia membacakan akan sebuah pernyataan dari Yakub ketika dia memberkati anak-anaknya. Di rumah tolong Anda baca sendiri. Pada waktu Yakub memberkati Asher, maka Yakub mengatakan, maka kaki Asher itu akan dicelupkan pada minyak. Dan dia berkata, kalau Yakub ribuan tahun lalu sudah bernubuat bahwa suku Asher akan punya minyak, sampai dikatakan kakinya akan dicelupkan pada minyak. Dia berkata, perkataan Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan ya dan amin. Apapun yang dia katakan, sekalipun sudah ribuan tahun yang lalu, pasti akan Tuhan genapi. Saudara sekalian,
Yang ajaib adalah kira-kira 2 tahun lalu, akhirnya mereka menemukan akan sebuah ladang minyak dan gas bumi yang terbesar di dunia. Dan kalau Anda melihat akan petanya, itu ditemukan di lepas pantai kota Haifa. Dan kalau Anda lihat perbatasan negara, tepat di perbatasan dengan lautnya Libanon. Anehnya katanya, di bagian Libanon tidak ada apa-apa, semua terkonsentrasi di lepas pantai Haifa. Lalu ketika orang melihat akan peta Israel yang modern, mereka cocokkan dengan peta yang lama, tempat di mana suku-suku itu mendapat jatah tanah Kanaan. Kota Haifa termasuk salah satu daerah yang ternyata diberikan kepada suku Asher. Berarti apa yang ribuan tahun yang lalu Yakub bernubuat, hari ini digenapi Tuhan. Tuhan yang kita sembah tidak pernah melupakan apa yang pernah Dia katakan. Yesus yang mengasihi kita tidak pernah lupa akan janjinya. 1 titik pun Dia tidak akan melupakan. Karena itu saya berkata, betapa pentingnya setiap orang percaya mencintai firman Tuhan. Jangan pernah berkata, ini sebuah kitab kuno yang tidak ada artinya. Sebab di dalamnya ada setiap kata yang keluar dari hati dan mulut Tuhan sendiri. Buat saya berkata Tuhan, kalau yang dari zaman Yakub butuh waktu ribuan tahun sekalipun, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah lupa dengan apa yang Engkau katakan, maka saya percaya semua janji Tuhan dalam kehidupan kita, buat bangsa kita, buat kota kita, akan jadi kenyataan. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dengan dasar itulah, saya mengajak Anda, mari kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-10. Di sini ada satu hal yang serius sekali. Ingat tadi saya berkata, tidak ada yang Dia lupakan. Apa yang Tuhan perkatakan akan terjadi. Lukas pasal yang ke-10. Ada hal yang serius dengan beberapa kota pada waktu itu. Dan kita akan lihat pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-10 ayat 13, 14, 15 dan 16. Judulnya Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim. Lalu kemudian Dia berkata, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, Dia bicara kepada para muridnya. Dan barang siapa menolak kamu, ia akan menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Saudara sekalian, kelihatannya memang Alkitab tidak menjelaskan mengapa Tuhan berkata, celakalah kamu Korazim, celakalah kamu Betsaida, celakalah kamu Kapernaum. Dia berkata, Dia seperti menyesali akan kota-kota ini. Dan satu hari saya baca sebuah artikel menarik sekali. Seorang hamba Tuhan ketika dia mempelajari, dia berkata, kalau hari ini kita ke Israel, maka 3 kota ini sudah tidak ada lagi. Mereka ini kota-kota yang terletak di sekitar Danau Galilea. Dan sejak Tuhan menyesali akan kota itu, oleh karena apa yang Dia kerjakan tidak sebanding dengan reaksi mereka, maka akibatnya setiap kota yang disesali Tuhan, kota itu tiba-tiba hilang. Anda masih bisa tur ke sebuah kota tempat yang namanya Kapernaum atau Kefarnahum. Kalau Anda di sana, engkau hanya bertemu bukan dengan sebuah kota, tapi hanya reruntuhan, hanya puing-puing. Saya masih ingat itu. Masih ada puing-puing sinagog
Katanya ada bekas rumahnya Petrus, katanya. Dan di sana hanya ada tumpukan batu demi batu dan tidak lagi ditinggali. Maka kota-kota yang disesali Tuhan ini, kemudian sekian waktu kemudian, kehidupannya makin meredup dan akhirnya mati. Dan tidak ada orang yang mau tinggal di sana lagi. Mengapa sampai mereka disesali Tuhan begitu luar biasa? Tadi saya berkata, oleh karena dia sudah mengerjakan begitu banyak hal yang besar di kota itu, tetapi orang-orang di kota itu reaksinya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Semakin Tuhan melawat sebuah kota, semakin Tuhan memberkati kota kita, reaksi kita di hadapan Tuhan sangat menentukan sekali. Kalau kita hidup acuh tak acuh, tidak peduli dengan apa yang dia kerjakan, satu kali dia akan menyesali kota kita. Dan kalau sampai disesali oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kota itu akan seperti ditinggalkan dan tidak ada kehidupan lagi di dalamnya. Hari ini kita mau berdoa, menjadikan kota ini sebagai kota yang layak. Layak untuk mendapatkan kegerakan Tuhan yang besar. Layak supaya terjadi tuaian jiwa-jiwa yang dahsyat. Layak supaya terjadi pembalikan keadaan. Layak supaya seluruh kota diselamatkan. Layak supaya Yesus memerintah sebagai raja di atas kota ini. Nah sekarang perhatikan, saya ingin memberi sebuah contoh. Apa yang membuat Betsaida termasuk kota yang disesali Tuhan? Ada sebuah cerita menarik dari Injil yang saya ingin ceritakan kepada saudara. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8, ayat 22 sang ke-26. Markus pasal yang ke-8, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Judulnya, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kita akan lihat kota ini sebagai contoh. Reaksi kota inilah yang satu hari kemudian disesali Tuhan. Dan hari ini kota itu tidak ada lagi. Ayat 22 dari Markus pasal yang ke-8. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Kelihatannya ayat ini tidak ada yang aneh. Saya tunjukkan nanti ini sebetulnya pangkal persoalannya. Ayat berikutnya. Yesus memegang tangan orang buta itu, perhatikan, aneh sekali. Saya ulang ya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Jadi kalau Anda membaca, Anda mesti membayangkan mereka di tengah-tengah kampung atau kota namanya Betsaida. Lalu orang datang membawa seorang yang buta. Dan mereka berkata, Tuhan, tolong jamah orang ini. Ulurkan tanganmu, jamah dia, supaya dia bisa melihat. Yesus tidak menjawab apapun. Dia memegang tangan orang buta itu, menuntunnya dan membawanya keluar dari Betsaida. Tuhan tidak mengerjakan mujizatnya di kota itu. Dia bawa keluar orang buta ini, keluar dari Betsaida. Teruskan lagi. Lalu perhatikan ya, ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Atau dia berkata, jangan balik ke Betsaida. Kota ini tidak pernah dikenal sebagai kota yang akan merajam Yesus dengan batu. Kota ini percaya akan kuasa Tuhan. Kota ini tidak pernah teriak salibkan dia.
Di kota ini tidak ada gerombolan orang Farisi dan ahli Taurat yang menjebaknya dengan banyak pertanyaan. Kalau kita mau membaca sepintas, ini kota yang oke kan? Tuhan di tengah-tengah kampung atau kota itu, mereka membawa kepadanya orang yang buta. Dan mereka minta supaya Tuhan menjamahnya, menyembuhkannya. Bukankah ini tanda bahwa kota ini bukan kota yang jahat? Bukankah ini tanda bahwa kota Betsaida bukan kota yang buruk? Bahwa ini tanda bahwa Betsaida bukan kota yang menolak Yesus. Tetapi yang dikerjakan Tuhan itu anehnya luar biasa. Yesus tidak berkomentar apapun, dia hanya pegang akan tangannya, dibawanya orang buta ini keluar dari kampung Betsaida. Lalu kemudian disembuhkan, dan begitu sembuh Tuhan berkata, jangan balik ke sana. Semarang tidak pernah menolak Tuhan. Jelas itu. Kita tidak pernah menolak Tuhan. Tidak ada orang Surabaya berkata, kami ini menolak Yesus loh. Tidak. Lihatlah gereja-gereja, lihatlah kegerakan yang pernah terjadi. Lihatlah saudara yang datang ribuan orang ini. Tanda kita tidak sedang menolak Tuhan. Seperti Betsaida. Tetapi kenapa kota ini sampai diperlakukan Tuhan seperti itu? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan orang buta di tengah-tengah orang-orang Betsaida? Dan mengapa setelah dia bawa keluar, dia sembuhkan, dia berkata kepada orang buta itu, jangan kembali ke kampung Betsaida. Apa yang menyesakkan hati Tuhan? Apa yang salah? Ketika saya baca ayat ini, saya berdoa, Tuhan, bukankah ini kampung yang cukup baik? Tidak ada batu yang dilempar, tidak ada orang yang teriak-teriak salibkan dia. Bukankah mereka percaya akan kuasamu? Kalau mereka tidak percaya, tidak mungkin ada orang buta mereka bawa kepadamu. Bukankah ini kota yang oke sebetulnya? Tapi mengapa engkau bereaksi seperti itu? Bahkan kemudian di Injil Lukas dikatakan, celakalah engkau Betsaida. Kalau Tirus dan Sidon melihat mujizat seperti yang engkau buat, akan bertobat. Apanya yang salah? Apanya yang perlu pertobatan? Dan ketika saya baca lagi ayat ini, Roh Tuhan memberi sebuah pengertian. Dia berkata, sejak kamu baca ayat itu, di ayat yang pertama yang kamu baca tentang cerita ini, ada sesuatu yang salah di situ. Apanya yang salah? Coba kita lihat ayat 22 lagi. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon kepadanya, perhatikan permintaannya, supaya ia menjamah dia. Permintaannya adalah begini, Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah orang buta ini. Ya, saya berkata, apa salahnya Tuhan? Dia berkata, kalau kamu kenal aku lebih lagi, kamu tahu itu sebuah hal yang tidak boleh mereka katakan. Sikap hati yang itu yang salah. Dan tiba-tiba saya sadar, saudara. Saudara tahu di mana salahnya? Pada waktu mereka berkata dan memohon kepadanya, perhatikan permintaannya, supaya ia menjamah dia. Permintaannya adalah begini, Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah orang buta ini. Ya, saya berkata, apa salahnya Tuhan? Dia berkata, kalau kamu kenal aku lebih lagi, kamu tahu itu sebuah hal yang tidak boleh mereka katakan. Sikap hati yang itu yang salah. Dan tiba-tiba saya sadar, saudara. Saudara tahu di mana salahnya? Pada waktu mereka berkata, ulurkan tanganmu atau jamah dia. Sebetulnya itu ngatur Tuhan tidak, saudara? Hah? Ngatur nggak? Yordan atau dimanapun, kan terserah dia caranya. Dan ini persoalan, saudara. Seringkali kekristenan kita memang penuh dengan
Tetapi tanpa disadari, kekristenan kita juga kita mengatur Tuhan bagaimana seharusnya Tuhan. Saudara, samaan misalnya. Kalau kita membuat sebuah drama, lalu orang bagian lightingnya ngomong begini, nanti ya main dramanya di pojok sini, pojok situ, dan di tengah. Jangan sampai ke sana. Ini orang lighting. Saudara akan beri gaji double atau Anda pecat. Harusnya kan lightingnya ngikutin dong cerita dramanya pengen apa. Siapa yang pegang kendali, siapa yang menentukan. Nah, seringkali dengan Tuhan, kita mencoba mengatur Tuhan. Caranya harus begini ya Tuhan, ini ada orang sakit, tolong sembuhin. Caranya apa? Ulurkan tanganmu, jamah dia. Pada waktu mereka mencoba mengendalikan Tuhan, pada waktu orang mencoba mengatur Tuhan, bagaimana seharusnya Tuhan bekerja. Percayalah, Tuhan masih ingat bahwa Dia Tuhan dan Anda cuma manusia. Karena kemudian kalau Anda membaca, hari itu Tuhan disuruh oleh Bapaknya melakukan penyembuhan dengan cara yang orang Betsaida tidak bisa mengerti. Apa yang dibuat saudara? Dia pegang tangannya orang buta ini, dibawanya keluar dari kampung. Yang pertama dibuat apa? Diludahi. Saya percaya ya, kalau itu dibuat di kampung Betsaida, dia akan dirajam batu. Sebab kalau Anda membaca perjanjian lama, orang yang diludahi, itu orang dinajiskan dengan ludah itu. Anda boleh baca ketika Miriam kena kusta, Harun berkata dia seperti anak yang diludahi ayahnya. Dia najis 7 hari. Hari itu roh Tuhan yang menguasai Yesus berkata, Yesus ludahi dia. Sementara orang Betsaida berkata, ulurkan tanganmu, dia harus ikut siapa? Percayalah Yesus sebagai manusia waktu itu, dia adalah orang yang dipimpin dan dikuasai oleh roh Tuhan. Dia tidak akan ikuti kemauan manusia, dia ikuti kemauan Roh Kudusnya. Tapi oleh karena dia tahu bahwa kota itu tidak akan pernah bisa menerima kalau Roh Kudus bekerja dengan cara berbeda, dia berkata, aku pergi. Dia bawa orang ini, dia bawa keluar, dan dia ludahi. Kemudian dia pegang, masih samar-samar Tuhan. Orang kok seperti pohon. Ini orang sesat, setan pasti. Setelah itu nggak bisa lihat lagi, cuma samar-samar. Mereka berkata, terbukti kan setan tuh. Menentang apa yang Tuhan mau. Karena kita cenderung membatasi Tuhan dengan pengertian kita. Seperti orang Betsaida berkata, kalau mau nyembuhin boleh, tapi caranya tumpangi tangan. Jangan lebih dari itu aja saya mau. Saya mau bertanya, siapa Tuhannya? Dan itu yang sebetulnya membatasi pekerjaan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena selalu kita mengkotak Tuhan sesuai dengan persepsi manusia kita, sesuai dengan pengertian kita, dan tidak pernah kita membiarkan roh Tuhan sebetulnya kerja dengan kreativitasnya. Akibatnya hidup kita, pelayanan kita, tidak pernah ada perubahan, saudara. Tidak pernah terjadi metamorfosis dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir tentang sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu. Dengan apa yang kita kenal selama ini. Ketika Tuhan bergerak dengan sebuah movement yang baru, kegerakan yang baru, kita nggak bisa ngerti. Dan selalu kita berkata, kalau bukan seperti caraku, bukan dari Tuhan. Dan di situ Tuhan dengan halus akan berkata, oke. Aku tidak akan korbankan si buta ini, oleh karena engkau, dia pegang tangannya, ayo keluar. Yang menarik tidak ada cerita, maka orang Betsaida juga ikut keluar bersama Yesus. Enggak tuh.
Ini tipe orang yang nyaman di kotaknya sendiri. Begitu Tuhan membawa orang buta itu keluar, logikanya kalau kita, kan kita berkata gini, ikut yuk lihat apa yang terjadi. Minimal dia tanya, Tuhan kau mau kemana? Tidak ada loh. Dibiarkan. Dan Tuhan kerja sendiri di luar dengan orang buta ini. Dan yang dia buat pertama dia meludahi matanya. Akhirnya dia sembuhkan. Begitu sembuh Tuhan berkata, jangan balik ke kampung itu. Saudara tahu kenapa? Menurut saya, kalau dia balik akan diinterview. Lu melihat ya, ini berapa? 2, salah, ini peace katanya. Wah ini belum sembuh betul. Kalau ini 1 salah, ini Tuhan katanya. Lalu dia tanya lagi, gimana cara nyembuhkannya? Aku diludahi setan. Ayo buta lagi. Jangan kamu terima kesembuhan dari setan. Lalu dibutakan lagi 2 matanya. Orang berbuat seperti itu. Kita ini dengan segala kesempitan cara berpikir kita, mencoba membatasi Tuhan, dan berkata, hanya dengan cara ini Tuhan, Engkau akan kerja. Hanya dengan model seperti ini, Engkau suatu, di luar itu tidak bisa. Lalu Tuhan kata, aku tidak pernah lupa bahwa aku pencipta dan ciptaan. Dan sejak kapan Engkau mau membelenggu aku dan mengatur aku. Betsaida tidak pernah sepertinya jahat dengan Tuhan. Tidak pernah menghujat, tidak pernah melempari dengan batu, tidak pernah menolak Yesus. Tapi sebetulnya membatasi Tuhan, sebetulnya sama jahatnya, saudara. Mazmur mengatakan orang Israel itu mencobai Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan, mereka itu limited the Holy One of Israel. Mereka membatasi Tuhan daripada Israel. Dan Tuhan tidak pernah bisa membiarkan dirinya dibelenggu. Dan berapa banyak sebetulnya mujizatnya ingin dinyatakan dalam kehidupan kita. Tapi kita membatasi Tuhan. Saya masih ingat satu hari, Tuhan suruh kami membuat sekolah. Waktu itu tanggal 1 Januari, saya masih ingat, 2007. Dia berkata, buat sekolah nak. Otak saya bekerja. Saya berkata, baik Tuhan, tahun depan aku akan mulai buat sekolah. Aku akan mulai dengan buat playgroup 1 kelas. 25 murid, 2 guru tahun depan. Aku akan sewa ruko 1 tahun depan. Karena itu sudah Januari, saya nggak tahu di Surabaya, mungkin sama. Di Semarang, Januari itu sudah penutupan pendaftaran. Aneh kan saudara? Nanti baru mulai pelajaran pertengahan Juli, Januari sudah tutup semua. Sekolah favorit sudah tutup semua. Karena sudah dari Desember mereka terima pendaftaran. Jadi ketika Tuhan berkata di Januari kepada saya, kamu buka sekolah. Otak saya berkata, dan itu tanpa sadar loh, sebetulnya membatasi Tuhan. Saya berkata, baik Tuhan. Saya tidak berkata tidak. Saya bilang, oke, baik Tuhan. Tahun depan saya buka sekolah. Dan saya berpikir, buka sekolah hal yang serius. Tidak bisa main-main. Maka saya harus mulai dengan yang paling bawah, step by step, tiap tahun akan naik, tiap tahun akan naik, tiap tahun akan naik. Pada waktu itu Tuhan berkata, siapa yang suruh tahun depan? Ya saya berkata logika, saya berkata begitu dong Tuhan. Ini sudah penutupan pendaftaran. Tidak ada orang akan cari sekolah tuh nggak ada. Sudah selesai masanya. Nggak mungkin tahun ini. Karena itu artinya kami hanya punya waktu 6 bulan. Nah 6 bulan, gedung tidak ada, murid tidak ada, guru tidak ada, kurikulum nggak ada, izinnya nggak ada. Dan Tuhan berkata, tidak. Aku mau kamu buat sekolah. Dan itu harus tahun ini. Dan Tuhan berkata begini. Mulai dengan playgroup, TKA, TKB, kelas 1, 2, 3, 4, SMP 1, SMA 1. Dari TK sampai SMA.
Saya bilang, ya nggak mungkin Tuhan, masuk akal. Dan Tuhan berkata, sejak aku selalu bisa masuk akalmu. Oh ya nggak pernah, sama. Sejak kapan kalau aku merintah, itu selalu membuat engkau berkata, ya masuk akal. Sejak kapan? Belum pernah, tidak akan pernah. Dengan sukacita saya berkata, yes kita akan buat sekolah. Saudara, visi itu saja mendatangkan ania cukup hebat dalam diri saya, saudara. Karena justru teman-teman saya berkata begini, lu pendeta sudah gila katanya. Sekarang ini belum ada apa-apa, 6 bulan lagi mau buka sekolah. Siapa yang suruh? Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus lah. Kok gak ngomong sama saya? Saya berkata, ya gak masuk akal, memang saya ngerti. Tapi saya mau buat. Lah kamu gila toh? Mungkin nggak percaya silahkan coba. 6 bulan buka sekolah. Nah akhirnya saya berkata, Tuhan, engkau harus bela aku dan tolong aku. Itu saya saudara, omongan orang mengerikan sekali. Dia berkata, mungkin pemerintah ngasih izin sekolah kayak begini. Tuhan berkata, buat. Akhirnya kami maju. Belum ada apa-apa, 6 bulan lagi mau buka sekolah. Siapa yang suruh? Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus lah. Kok gak ngomong sama saya? Saya berkata, ya gak masuk akal, memang saya ngerti. Tapi saya mau buat. Lah kamu gila toh? Mungkin gak percaya silahkan coba. 6 bulan buka sekolah. Nah akhirnya saya berkata, Tuhan, engkau harus bela aku dan tolong aku. Itu saya saudara, omongan orang mengerikan sekali. Dia berkata, mungkin pemerintah ngasih izin sekolah kayak begini. Tuhan berkata, buat. Akhirnya kami maju. Kamu punya murid berapa? Belum tahu, Pak. Guru punya nggak punya. Lah izin, nah ini mau minta. Ya itu edan namanya. Lalu kemudian, tapi dia ngomong begini. Ya tapi kalau syaratmu komplit semua, oke lah. Lalu kemudian kita berkata, ya udah, beri kami waktu. Dia berkata, sebulan kamu siapkan semua. Sebulan. Nah saya bisa kapan terima pendaftaran? Belum diberikan, tidak boleh terima pendaftaran. Karena itu ilegal. Tapi sebulan itu saya melihat Tuhan itu aneh. Saya dibantu teman-teman dari Mahanaim untuk kurikulumnya. Lalu kemudian saya ngomong dengan jemaat. Siapa guru di sini? Angkat tangan. Keluargamu membutuhkan. Saya bilang kalau kamu dengar panggilan Tuhan, daftar sekolah baru. Tapi kami harus keluar, tidak harus. Kalau Tuhan suruh. Ternyata cabut semua saudara. Datang berbondong-bondong dan kita berkata, kamu harus dites lagi. Akhirnya mau ngurus izin kan, semua harus dilengkapi, administrasinya dilengkapi semua. Yayasan di waktu itu belum ada yayasannya. Dia tanya diktasnya, kamu sudah punya yayasannya? Belum Pak, ini edan, ini yang begini. Tapi menurut saya kalau Anda tidak cukup gila, sayangnya orang Kristen terlalu waras. Sehingga tidak pernah bisa ngikuti. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu, tiba-tiba ada satu pengusaha. Lagi kesel sama pemerintah kota, dia punya bis itu 4, seperti bis kota tapi kecil. Dia pokoknya mau bertekad minggu depan bis saya hilang dari jalan-jalan. Biarin pemerintah biar tahu rasa. Gua ditekan terus, dia marah sekali. Dia dengar kita mau buat sekolah, dia datang ke saya. Bapak kan perlu bis sekolah. Perlu, saya bilang. Saya punya 4 Pak, mau beli nggak? Nggak bisa, nggak ada duit saya. Bayarnya terserah, itu merek bis saya di stiker langsung. Bapak boleh bayar, bebas lah pokoknya. Yang penting itu harus lenyap dari kota Semarang bis itu. Saya bilang, wah ini bagus sekali Pak. Lenyap toh, lenyap. Saya bilang, lenyapkan mereknya. Buat stiker yang gede. Bis sekolah, TK, SD, SMP, SMA. Saya berkata, beri nama Terang Bangsa. Disingkat cuma 2 kemungkinannya, tebang atau terbang. Kejahatan tebang dan bawa anak-anak terbang naik. Wah, emang gitu aja saudara. Ya, saya bilang kasih dan siap. Siapa suruh sebulan? Buat contoh 2 kelas saja.
Yang lain sedang progres, enggak masalah, buat contoh 2 kelas. Lalu kemudian itu bus kita pasang di depan, saudara. Lalu siapkan 2 kelas. Saya berkata gini, bangun 1 laboratorium. Lah terus pakai apa? Telepon jemaat. Dia jual beli alat-alat kesehatan. Pinjam ini ya, mikroskop ini. Untuk apa Pak? Pajangan sebentar, saya tak kembaliin nanti. Ya boleh Pak. Dia datengin pakai truk. Dalam waktu singkat ditata semua rapi laboratorium kami. All-nya. Emang barang pinjaman. Tata semua. Besoknya diambil lagi saudara. Tata semua rapi. Perpustakaan saya teriak jemaat. Yang punya buku ilmu pengetahuan apapun. Nggak kebaca lagi, kumpulin. Ribuan saudara langsung. Buat perpustakaan mendadak. Hari hanya datanglah orang-orang dari Diknas saudara. Dengan wajah pesimis berkata, ini orang-orang edan ini. Ini Februari baru minta ijazah, kaget. Bisnya 4. Dia nggak tahu Tuhan itu, saudara. Bisnya 4. Di sekolah lain cuma 1. Itu pun sudah hancur. Nggak ada bis sekolah. Mendadak 4 bisnya. Dia bilang, ini yayasan serius sekali. Dalam hati, iya ini harus lenyap dari Semarang ini. Kalau Tuhan mau itu semua diatur. Yang penting jangan ngatur Tuhan, saudara. Tuhan yang mesti ngatur kita. Mohon diingat, kita cuma ciptaan. Anda boleh punya pengalaman puluhan tahun, ratusan tahun di gereja. Tidak ada artinya itu. Tuhanmu kekal. Dan dia yang berdaulat. Dia masuk, dia ninjau. Wah, kelasnya 2 bagus ya. Pasangin AC. Lihat laboratoriumnya. Wah, ini hebat. Semua baru ya? Baru Pak. Lihat bagian komputer, semua komputernya baru. Pinjam juga saudara. Kan jemaat banyak yang jual komputer. Pinjam dong, pinjam 30. Wah semua baru Pak. Wah ini serius sekali. Iya, makanya kita minta Bapak tolonglah berikan izinnya. Lalu mereka ngobrol formalitas saudara. Sudah lihat kayak begitu lemes, dia berkata, sekolah yang lama aja nggak punya kayak begini. Lalu dia berkata begini, oke lah. Tapi kan nggak mungkin hari ini saya keluarkan ya izinnya. Kan kita ya pokoknya ini kan harus birokrasi diikuti. Terus dia ngomong begini, boleh buka pendaftaran, tapi tidak boleh beriklan, tidak boleh pasang spanduk, tidak boleh. Dari mulut ke mulut boleh terima pendaftaran. Saya mau bersaksi kepada saudara, dalam waktu 4 bulan sisa, semua ruang kelas siap. Lab itu akhirnya memang kita beli dan kita punya. Komputer juga kita punya sangat banyak akhirnya. Dan begitu kita buka pendaftaran, murid kami langsung sudah 1000-an. Mungkin hari ini saya keluarkan ya izinnya. Kan kita ya pokoknya ini kan harus birokrasi diikuti. Terus dia ngomong begini, boleh buka pendaftaran, tapi tidak boleh beriklan, tidak boleh pasang spanduk, tidak boleh. Dari mulut ke mulut boleh terima pendaftaran. Saya mau bersaksi kepada saudara, dalam waktu 4 bulan sisa, semua ruang kelas siap. Lab itu akhirnya memang kita beli dan kita punya. Komputer juga kita punya sangat banyak akhirnya. Dan begitu kita buka pendaftaran, murid kami langsung sudah 1000 anak, saudara. Dalam waktu hanya 6 bulan. Dari 3.000 itu yang dapat beasiswa, 72%. Anda pikir itu hidup tidak? Sekolah begitu. Saya berkata buat saudara, itu hidup karena anugerah Tuhan. Kami lagi bangun, sudah selesai 1 building pertama, 8 lantai pertama. Kami lagi selesaikan 8 lantai yang kedua, bantu doa supaya cepat selesai. Saya berdoa lebih banyak lagi orang kita beli dan kita punya. Komputer juga kita punya sangat banyak akhirnya.
Dan begitu kita buka pendaftaran, murid kami langsung sudah 1.000 anak, saudara. Dalam waktu hanya 6 bulan. Dari 3.000 itu yang dapat beasiswa, 72%. Anda pikir itu hidup tidak? Sekolah begitu. Saya berkata buat saudara, itu hidup karena anugerah Tuhan. Kami lagi bangun, sudah selesai satu building pertama, 8 lantai pertama. Kami lagi selesaikan 8 lantai yang kedua, bantu doa supaya cepat selesai. Saya berdoa lebih banyak lagi orang administrasinya. Dia berkata, murid kami sekian Bu, Ibu boleh lihat. Yang terima beasiswa sekian banyak. Dia kaget, dia nangis, saudara. Lalu kemudian ibu 6 bulan. Dari 3.000 itu yang dapat beasiswa, 72%. Anda pikir itu hidup tidak? Sekolah begitu. Saya berkata buat saudara, itu hidup karena anugerah Tuhan. Kami lagi bangun, sudah selesai satu building pertama, 8 lantai pertama. Kami lagi selesaikan 8 lantai yang kedua, bantu doa supaya cepat selesai. Saya berdoa lebih banyak lagi orang administrasinya. Dia berkata, murid kami sekian Bu, Ibu boleh lihat. Yang terima beasiswa sekian banyak. Dia kaget, dia nangis, saudara. Lalu kemudian ibu ini tidak ngomong apa. Dari 3.000 itu yang dapat beasiswa, 72%. Anda pikir itu hidup tidak? Sekolah begitu. Saya berkata buat saudara, itu hidup karena anugerah Tuhan. Kami lagi bangun, sudah selesai satu building pertama, 8 lantai pertama. Kami lagi selesaikan 8 lantai yang kedua, bantu doa supaya cepat selesai. Saya berdoa lebih banyak lagi orang administrasinya. Dia berkata, murid kami sekian Bu, Ibu boleh lihat. Yang terima beasiswa sekian banyak. Dia kaget, dia nangis, saudara. Lalu kemudian ibu ini tidak ngomong apa. Messi kecil dari Indonesia yang mengguncang dunia. Kenapa tidak? 2 bulan lagi kita akan ada tambahan pelatih dari Belanda. Dia anak Tuhan dan dia ayahnya lahir di Semarang. Lewat belasan nubuat yang sama dari orang-orang berbeda, dia dapat pesan Tuhan. Kamu kembali ke kota kelahiran ayahmu dan kemudian abdikan dirimu sebagai hambaku. Dia adalah pelatih Ajax yang junior. Dan dia berkata, dia punya sertifikasi pelatih. Dan dia bilang, saya mau abdikan beberapa tahun kemampuan, energi, tenaga saya untuk sekolah bola ini. Saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Saudara, Tuhan bekerja dengan cara tidak seperti yang kita duga. Betsaida tidak bisa menerima. Ketika mereka satu kali harus melihat, Tuhan harus meludahi mata orang itu dan menjamahnya dan untuk menyembuhkannya. Buat orang-orang Betsaida, mereka berkata, tidak bisa seperti itu hidupku. Karena sesungguhnya Tuhan dengan konsep kita. Dia kerja, dia buat furniture. Pesanan dari Amerika. Di masa-masa awal dia kurang banyak pengalaman. Satu hari dia terima pesanan dari Amerika. Dan waktu dia mengeringkan kayunya tidak sempurna. Begitu diolah dan akan mulai dimasukkan kontainer. Beberapa pegawainya random check, saudara. Dan memberitahu, Pak, banyak yang retak. Pilihannya nggak banyak. Kalau dia telepon Amerika berkata, ini retak, aku mesti buat ulang. Dia kena klaim. Karena batas waktunya ditetet, dia mesti bayar. Tapi kalau dia dan dia bilang, saya mau abdikan beberapa tahun kemampuan, energi, tenaga saya untuk sekolah bola ini.
Saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Saudara, Tuhan bekerja dengan cara tidak seperti yang kita duga. Betsaida tidak bisa menerima. Ketika mereka satu kali harus melihat, Tuhan harus meludahi mata orang itu dan menjamahnya dan untuk menyembuhkannya. Buat orang-orang Betsaida, mereka berkata, tidak bisa seperti itu hidupku. Karena sesungguhnya Tuhan dengan konsep kita, dia kerja, dia buat furniture, pesanan dari Amerika. Di masa-masa awal dia kurang banyak pengalaman. Satu hari dia terima pesanan dari Amerika, dan waktu dia mengeringkan kayunya tidak sempurna. Begitu diolah dan akan dimasuk dan mulai dimasukkan kontainer, beberapa pegawainya random check, saudara, dan memberitahu, Pak, banyak yang retak. Pilihannya nggak banyak. Kalau dia telepon Amerika berkata, ini retak, aku mesti buat ulang, dia kena klaim. Karena batas waktunya ditetet, dia mesti bayar. Tapi kalau dia nekat kirim ke Amerika, sampai di sana pecah dan retak, kena klaim juga, uangnya dibuang, dia mesti bayar. Kalau Anda punya pilihan seperti itu, apa yang Anda lakukan?